Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sobat semuanya, berjumpa kembali dengan Mas Herozi dan kita akan melanjutkan pembelajaran tentang bangun ruang sisi lengkung atau dalam hal ini adalah bangun tabung, di mana ini merupakan bagian yang kedua. Di bagian yang pertama kita sudah mempelajari tentang unsur-unsur dan juga luas permukaan tabung dan juga luas selimut tabung. Nah, kali ini kita akan belajar tentang volume tabung ya. Tetap semangat ya. Oke, jadi yang pertama kita harus mengingat kembali tentang volume prisma yang sudah dipelajari. Kalau di kelas di SMP itu sudah dipelajari di kelas 8 ya. Kalau di SD juga pernah dipelajari. Nah, prisma itu bangunnya kan ada yang prisma segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, segi 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Nah, di sini apabila kita perhatikan prisma itu semakin banyak seginya, maka ya ini kan segi berapa ini ya? Semakin banyak seginya maka akan menyerupai apa? Tabung. Begitu ya. Dan kita harus mengingat volume prisma rumusnya apa? Volume prisma itu rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Berarti untuk menentukan volume tabung kita bisa menggunakan pendekatan dari volume prisma. Oke, jadi yang pertama kita tahu bahwa tabung itu mempunyai jari-jari dan juga tinggi. Untuk itu volume tabung kita bisa menggunakan pendekatan volume prisma, yaitu luas alas dikali tinggi. Namun bedanya adalah alasnya. Untuk tabung alasnya berbentuk apa? Ya betul, alas tabung berbentuk lingkaran. Nah, karena berbentuk lingkaran berarti kita harus tahu apa itu luas lingkaran. Luas lingkaran itu rumusnya adalah pi r kuadrat atau pi r ya, sama aja ya. Nah, berarti untuk volume tabung yaitu pi r kuadrat kali tinggi. Nah, agar kalian bisa lebih memahami tentang volume tabung, maka perlu contoh soal. Oke, contoh yang pertama, yang mudah dulu ya. Sebuah tabung memiliki jari-jari 7 cm dan tingginya 10 cm. Tentukan volume tabung. Oke, jadi di sini kita diberikan informasi R-nya itu berapa, itu 7, tingginya 10 ya. R-nya 7, tingginya 10. R-nya 7, T-nya 10. Oke. Oh, ternyata bertabrakan dengan yang saya tuliskan. Di sini R-nya 7, tingginya 10. Nah, karena di sini ada angka 7, di mana kelipatan 7 itu bisa dibagi dengan 7, maka pi-nya kita gunakan 22/7 biar apa? Biar bisa disederhanakan. Nah, seperti kemarin bahwa R kuadrat ini kan bisa kita pecah aja ya, jadi RR atau 77. Kenapa kok dipecah? Biar gampang, biar kita tidak menghitung kuadratnya. Oke, sekarang kita akan menyederhanakan 7 dengan 7 habis. 22 kali 7 berapa? 154 dikali 10, tinggal nambahin 1540 cm kubik. Hati-hati ya, satuan volume ini pangkatnya 3. Oke, seperti itu ya. Ini adalah mudahnya untuk menghitung volume tabung. Nah, tentu kalian jangan beranjak dulu. Pasti saya itu selalu memberikan contoh yang bervariasi. Tidak mungkin contohnya yang hanya seperti ini saja ya. Oke, contoh yang kedua yaitu menentukan tinggi jika diketahui volumenya. Nah, oke. Sebuah tabung memiliki jari-jari 10 cm dan volume 1256 cm kubik. Tentukan tingginya. Baik, kemarin di bagian yang pertama saya berikan trik dan tipsnya untuk menentukan pi dulu. Karena kalau di SMP biasanya pi-nya nggak diketahui, pi-nya pakai yang mana ya. Kalau di SD mungkin dikasih informasi sama soal atau sama gurunya. Tapi kalau di SMP seringkali tidak ada ya, apalagi di SMA. Nah, tipsnya adalah kita harus memeriksa 1056 ini bisa dibagi 22 atau bisa dibagi dengan 314. Bagi berapa? Oke, ternyata kalau dibagi 314 ini bisa, Pak. Nah, berarti kita pi-nya gunakan yang 3,14. Jadi begitu ya. Jadi tidak bergantung pada jari-jari ya. Kadang itu bergantung juga dengan tingginya. Oke, makanya caranya ya kita cek dari sini aja.
Baik, langsung kita isikan bahwa di sini ketahui volume tabung 1256, kemudian R kuadrat itu 10 pangkat 2. Oke, berarti ini 100 kan. Nah, ini ingat ya bagaimana caranya mengalihkan dengan 100. Kemarin sudah saya beritahu tipsnya. Jadi di sini kalau kalian bingung 3,14 itu bisa kita ubah menjadi 314, tapi di sini nolnya berapa ini? 2 kan, berarti ini per 100 dikali 100. Oke, coret-coret, berarti ini hasilnya adalah 314. Nah, 314 dikali berapa? Ada 1056, maka tinggal kita bagikan. Berapa hasilnya? 4 cm. Jadi ketemulah tingginya 4 cm. Gampang kan? Oke, sekarang contoh yang berbeda lagi, yaitu ketika ditanya jari-jari ya. Baik, sekarang ditanya jari-jari jika diketahui volumenya. Oke, sebuah tabung memiliki tinggi 14 cm dan volume 1100 cm kubik. Tentukan jari-jarinya. Oke, jadi tipsnya begitu. Kita akan periksa ini bisa dibagi 22 atau bisa dibagi dengan 314. Nah, ini sudah terlihat ya bahwa ini akan bisa kita bagi dengan 22 ya. Sama-sama bisa dibagi 11-nya. Berarti kita pakai pi-nya yang 22/7. Oke. Pi-nya kita gunakan 22/7, T-nya diketahui 14, R-nya kita nggak tahu, dibiarin. Terus kemudian kita akan sederhanakan 7 dengan 14 berapa? 22. 2 ya. 22 dikali 2 berarti 44. Oke, jadi 44 kali R kuadrat sama dengan 1100. Sekarang tinggal kita bagikan, dibagi berapa ya. Oke, kalau kalian bingung caranya, coba dibagi 4. Bagi 11 ya. Bagi 11 bisa ini. 44 bagi 11, ini kan habis kan. 44 bagi 11 ya 4. Ini berapa? 11 habis, tinggal nolnya 2, berarti 100 kan ya. Nah, 100, oh kok jelek ya. Oke, 100 dibagi 4 kan bisa kan? Oke, saya pakai warna yang lain biar terlihat beda. Apa ya? Oke, coba ya. 100 kan bisa dengan 4 kan? Berapa? 25 kan? Berarti di sini R kuadratnya adalah 25. Nah, karena di situ R kuadrat, maka bisa kita tinggal mengakarkan. Akar 25 itu berapa? Iya, tentu kalian bisa ya, yaitu 5 cm. Jadi ketahui R-nya adalah 5 cm. Oke, itu nomor 3. Sekarang nomor 4 yang bervariasi. Baik, menentukan volume tapi belum diketahui unsur yang lain. Bagaimana Pak maksudnya? Oke, jadi ada informasi yang tersembunyi, nggak langsung kayak tadi ya. Sebuah tabung memiliki luas alas sama dengan luas selimutnya. Jika diameter tabungnya 12 cm, maka volume tabung itu adalah. Nah, ini adalah soal pilihan ganda, maksud saya, ini belum saya tulis. Nah, jika kalian mengerjakan soal pilihan ganda, kalian juga harus pahami ya tips ini, yaitu perhatikan di pilihan gandanya apakah ada pi. Kalau ada pi seperti ini, maka nanti kalau mengerjakan itu pi-nya kalian biarkan jangan diganti dengan 3,14 atau jangan juga diganti dengan 22/7. Maksudnya gimana Pak? Ya udah biarin pi aja. Kebanyakan yang sering terjadi itu pi-nya diganti, kemudian dicari, loh kok nggak ada jawabannya? Oh ternyata pilihan gandanya ada pi-nya. Oke, baik, langsung saja. Sekarang informasi pertama, luas alas sama dengan luas selimut. Ini informasinya. Luas alas sama dengan luas selimut. Luas alasnya apa? Ini diketahui ya. Ini karena diketahui ya, bukan karena suatu ketetapan. Ini diketahui di soal, khusus soal ini. Luas alas rumusnya luas lingkaran pi R kuadrat. Luas selimut 2 pi RT. Oke, sekarang kita tinggal coret pi-nya. Pi-nya coret, R-nya coret. R-nya coret jadi R aja ya ini ya. Berarti tinggal R sama dengan 2T. Kemudian apa yang diketahui lagi? Jika diameternya 12. Diameter 12 berarti jari-jari berapa? Jari-jari separuh dari diameter kan? Berarti berapa? 6. Oke. Jadi jari-jarinya 6, maka untuk mencari tinggi kita tinggal membaginya dengan 6, yaitu 3 cm. Tingginya 3 cm. Oke, sekarang kita akan mencari volumenya.
Oke, bertabrakan ya. Volume tabung sama pi r kuadrat T. Nah, ingat karena pi-nya ini di soal pilihan gandanya itu pi-nya dibiarkan, maka ini pi-nya kita nggak usah ganti, nggak usah diapa-apain, cukup ditulis saja. R kuadrat, R-nya berapa? 6. Oke, tingginya 3 ya sudah, 6 kali 6 36, 36 kali 3 108 ya. Oke, 108 pi cm kubik. Jadi seperti ini. Oke, berikutnya yang bervariasi lagi yaitu menentukan tinggi dengan volume, tapi volumenya dalam pi. Oke, sama kayak tadi ya, hampir mirip. Sebuah tabung memiliki volume 1350 pi cm kubik dan tingginya 6. Tentukan jari-jari tabung. Ingat, pi-nya ada, maka pi-nya nanti nggak usah kita ganti angka ya. Oke, gini, pi-nya dibiarkan aja. Toh nanti bisa kita sederhanakan. Boleh Pak dicoret? Boleh. Kan beban kita sendiri kan boleh mencoret. Enggak gitu maksudnya. Maksudnya jadi gini, artinya itu nanti ikut bagi pi, makanya pi-nya itu dicoret. Gini ya. Asalnya mulanya seperti itu. Ini jadinya saya langsung coret aja. Sebetulnya ini bisa langsung gini, bisa, tapi nanti kadang itu ada yang bingung ya. Saya tulis begini aja lah. Nah, 1350 bagi 6 berapa? 225. Berarti karena di sini ada kuadrat, maka kita jadikan akar. Akar 225 berapa? 15 cm. Selesai. Ya, kita akan lanjut soal berikutnya tentang soal cerita ya. Kan banyak orang yang suka dengan cerita kan ya, tapi tidak suka dengan soal. Baik, sebuah pipa berdiameter 1 desimeter, panjang 35 desimeter digunakan untuk mengalirkan air dari rumah ke tanah. Kapasitas air yang dialirkan. Kapasitas air itu volume, kapasitas itu volume. Ingat ini bilang ganda ya. Oke, kok ada liter Pak? Padahal ini dm. Oke, dm ya. Jadi 1 liter itu sama aja dengan 1 desimeter pangkat 3. Oke, berarti nggak usah kita ubah jadi apapun, itu tetap desimeter aja karena 1 liter sama dengan 1 desimeter pangkat 3. Oke. Volume sama dengan pi r kuadrat T. Oke. Pi-nya pakai apa ya? Oke, Pi-nya pakai 22/7 aja ya. Sebuah pipa berdiameter 1 desimeter. Oke. Baik, di sini kita data. Diameternya berapa? 1 desimeter. Ketika diketahui diameternya adalah 1 desimeter ya, kita harus mencari jari-jari dulu. Jari-jari itu setengah dari diameter. Kita bagi 2. Berarti bagaimana Pak? Ya 1 bagi 2. Koma dong, enggak apa-apa, dibiarin aja, jangan koma ya. Biarin aja setengah. Oke, kemudian apa lagi? Kok ini panjang Pak ya. Jadi memang tabungnya itu dia itu begini, dia itu tidur. Ini ya. Oke, tabungnya tidur, ini 35. Kemudian ini ke sini itu 1 desimeter begini. Oke. Jadi kita tinggal memasukkan saja 22/7 kali setengah ya, karena jari-jarinya kan setengah. Oke. Kita akan bagi 7 dengan 35 itu kan 5. 2 dengan 22 berapa? 11. Berarti 11 kali 5 55. Oke, nah setengah kali 11 kali 5. 55/2 ya. 55 dibagi 2. Ya berapa? Oke, berarti 27,5 ya. 27,5 liter. Oke, jadi seperti ini pembelajaran kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di kerucut. Tetap dukung terus channel ini agar lebih bermanfaat. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.